出るぞ。いいな。それじゃあ Sebelumnya di Orient episode 6, Sugumi ikut dengan Musashi dan Kojiro untuk bertualang bersama mereka. Di perjalanan, terjadi kesalahpahaman antara Musashi dan Kojiro karena ulah Sugumi yang terlalu menempel pada Musashi. Malamnya, tiba-tiba seekor monster keluar dari tanah dan mengambil pedang Kojiro. Musashi yang terbangun akhirnya mengejar monster tersebut. Hingga ia sampai di kuburan pedang dan bertemu dengan seorang pria misterius. Lantas pria ini meminjamkan salah satu pedangnya untuk membunuh monster tadi. Saat Kojiro dan Sugumi datang, pria tersebut dan juga kuburan pedangnya menghilang. Melanjutkan perjalanannya, Sugumi mengajak mereka untuk mampir menuju pasar para samurai yang menjual pedang Kitetsu. Kita masuk ke episode selanjutnya, di mana episode kali ini berjudul, Tidak Bisa Bertahan Hidup di Alam Air. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Mereka bertiga mulai berkeliling di pasar para samurai ini. Di sini segala bentuk transaksi, menggunakan Kitetsu sebagai mata uangnya. Sambil menunggu lelang pedangnya dibuka, mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Pedagang ini menanyakan nama kelompok mereka. Jelas saja mereka kebingungan, karena mereka belum terfikirkan untuk itu. Pedagang ini pun membujuk Sugumi untuk bergabung dengan kelompoknya. Siapa yang menjadi ketua di antara kalian berdua? Tanya Sugumi. Lantas dengan mudahnya Musashi berkata ketuanya adalah Kojiro. Tentu saja Kojiro kaget karena dia lebih lemah dari Musashi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua? Musashi menjelaskan, karena ia tidak punya nama keluarga, seperti kelompok samurai Takeda, kelompok samurai Kosameda. Jadi ketuanya adalah Kanemaki Kojiro, ucap Musashi. Tidak lama kemudian, pelelangan senjata pun dimulai. Pedang-pedang disusun rapi menunggu pemilik barunya. Musashi dan Kojiro bingung, mana pedang yang cocok untuk mereka. Pilih saja yang kau sukai langsung pada pandangan pertama, ucap seorang wanita di sana. Aduh, pakaian jenis apa lagi ini? Ampun deh. Melihat wanita tersebut, Musashi langsung kelepak-kelepak. Wanita ini bernama Osafune Mitsuru. Ia berasal dari klan Ryushiji. Masing-masing peserta yang hendak mendapatkan pedang, diminta berdiri di depan pedang yang diinginkannya. Setelah menentukan pilihan, para peserta dipersilahkan memegang pedang Kitetsu sebagai ujian apakah dia layak menjadi pemiliknya atau tidak. Musashi merasakan kekuatan besar keluar bercahaya dari tubuhnya. Begitu juga dengan Kojiro. Mitsuru berkata, ini adalah upacara untuk pedang Kitetsu memilih tuannya. Dijelaskan setelah berhasil melewati ujian ini, pedangnya akan bersinar. Kojiro berhasil melewati ujian dan mendapatkan pedangnya. Begitu juga dengan peserta lain sudah banyak yang berhasil. Kojiro heran kenapa warna cahaya masing-masing peserta berbeda. Mitsuru kembali menjelaskan kalau itu adalah warna jiwa. Jiwa dalam tubuh seorang samurai memiliki warna. Dan semuanya ada 5 warna. Sementara itu, Musashi masih belum menyelesaikan ujiannya. Ia kembali ke masa lalu dan melihat eksekusi mati ayah Kojiro yang dilakukan oleh penduduk kota Tatsuyama. Lantas di depannya muncul sebuah mata. Lalu berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu mengatakan sesuatu, tetapi Musashi tidak bisa mendengarnya. Lalu ia memeluk Musashi. Kali ini wanita tersebut kembali berubah menjadi sosok yang bertubuh besar dan memegang erat kedua tangan Musashi. Aku tak membutuhkanmu, ucap sosok besar itu. Tiba-tiba tubuh Musashi mengeluarkan cahaya hitam dan membuat semua orang terkejut. Dia ditinggalkan, ucap Mitsuru. Yah, Musashi gagal melewati ujiannya. Tidak berputus asa, Musashi kembali mencobanya dengan pedang yang berbeda. Tapi berapa kali pun dia mencoba, selalu gagal. Maaf, tapi laki-laki berambut merah tidak bisa menggunakan pedang Kitetsu. Warna jiwa yang hitam dan gosong seperti itu, tidak akan diterima oleh pedang Kitetsu manapun, ucap Mitsuru.
Dan ia berusaha meyakinkan Musashi kalau warna jiwa tidak akan pernah berubah. Kali ini Musashi benar-benar terpuruk. Dia terfikir akan impiannya bersama Kojiro untuk membentuk klan samurai sendiri dan membasmi para iblis. Orang-orang yang melihat pun ikut simpati dengan apa yang dialami Musashi. Tiba-tiba dari arah atas, datang sekelompok monster menyerang. Monster-monster itu dipimpin oleh Kishin yang menunggu di atas gunung. Untuk pertama kalinya Musashi merasa gemetar saat berhadapan melawan monster. Karena ia tahu, kalau tanpa pedang Kitetsu, monster ini tidak bisa dikalahkan. Monster tersebut menyerang Musashi. Namun, tiba-tiba, beruntung Kojiro datang menolongnya. Ya, akhirnya momen Kojiro untuk jadi keren, datang juga. Sementara itu, monster yang lain pun menyerang penduduk yang tidak bisa bertarung. Dengan sigap, Kojiro datang dan membunuhnya. Terima kasih, berkatmu kami selamat. Ucap ibu yang diselamatkan Kojiro. Kala para samurai yang lain sibuk bertarung, Musashi hanya bisa menjadi penonton bersama orang-orang yang tidak bisa bertarung lainnya. Setelah semua monster berhasil dibunuh, para klan samurai yang lain memuji Kojiro karena kemampuan bertarungnya. Mereka benar-benar bahagia atas kemenangannya. Beda hal dengan Musashi. Di satu sisi, ia ikut bahagia dengan pencapaian Kojiro. Namun di sisi lain, ia merasa sangat terpuruk. Setelah itu para samurai diminta menuju puncak gunung untuk membunuh Kishin. Kojiro, pergilah, ucap Musashi. Namun entah apa maksud Kojiro, ia benar-benar meninggalkan Musashi sendirian. Sementara itu, Musashi hanya bisa terdiam dan menyesali dirinya. Tiba-tiba, pria misterius yang sebelumnya pernah bertemu, muncul di hadapannya. Aku melihat ujian pedangmu, ucap pria tersebut. Kedatangannya ingin memberitahu Musashi kalau mereka sama. Warna jiwa dari pria itu pun hitam. Dan dia berkata, harusnya kau bersama dengan kami. Dan episode 7 pun berakhir sampai di sini. Ya, makin kesini anime makin penasaran dengan ceritanya. Alurnya benar-benar tidak bisa ditebak. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.